Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman para penggemar Bollywood. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mengulas sebuah film romantis yang diperankan oleh Om Aamir Khan dan Tante Juhi Chawla, dulu sewaktu masih sangat muda. Film yang berjudul Kayamat Se Kayamata ini merupakan film kolaborasi pertama untuk mereka berdua, dan berhasil rilis pada tahun 1988. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum pernah menonton film yang satu ini karena belum ada versi bahasa Indonesianya, mari simak dengan khusyuk alur cerita berikut ini. Berlatar di sebuah tempat di Danakpur, India, terdapat keluarga tuan tanah sekaligus petani kaya yang bernama Jaswant Singh dan adiknya Dhanraj Singh. Saat itu mereka menerima undangan dari tuan tanah lainnya yang bernama Raghuper Singh dalam rangka pesta perkawinan putranya yang bernama Ratan Singh. Jaswant diceritain sebagai seorang kakak yang belum menikah, sementara adik perempuannya yang bernama Parvati telah berkeluarga dan sekarang tinggal di Delhi. Begitu juga dengan Dhanraj yang juga sudah menikah. Ketika itu Jaswant berniat untuk segera menikahkan adik perempuannya yang paling kecil bernama Madhu, barulah sesudah itu ia akan memikirkan dirinya sendiri. Terlihat di hari itu Parvati dan suaminya yang bernama Bhagwan juga pulang ke Danakpur. Bhagwan mengajak Jaswant untuk berburu, tetapi Dhanraj mengatakan bahwa mereka akan menghadiri acara pernikahan Ratan Singh. Mendengar hal tersebut Madhu tiba-tiba kaget karena ternyata ia dan Ratan sudah lama menjalin cinta. Karena itulah Madhu pun langsung menemui Ratan untuk memintanya bertanggung jawab terhadap bayi yang dikandungnya. Tetapi si Ratan malah menolak karena ia tidak berani melawan kehendak ibu bapaknya. Ratan lalu menyuruh Madhu untuk menggugurkan kandungannya, dan obrolan mereka itu berhasil didengar oleh ibu Ratan yang bernama Saraswati. Madhu yang menolak permintaan Ratan kemudian langsung pulang sambil menangis mencurhatkan semuanya kepada keluarganya. Dan hal itu pun langsung membuat Dhanraj marah dan ingin segera membunuh Ratan, tetapi Jaswant melarangnya. Ia berjanji akan berbicara dulu kepada Raghuper Singh. Karena itulah Jaswant dan Dhanraj pun langsung datang ke rumah yang bersangkutan. Tetapi si Ratan di depan ayahnya malah menyangkal dengan berkata bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan Madhu. Sontak Dhanraj semakin emosi dan ingin memboleh-blek si Ratan. Tetapi kakak dari Ratan yang bernama Randir Singh terlihat datang dan ikut marah-marah. Namun untungnya si Jaswant berhasil melerai mereka yang akan terlibat perkelahian. Setelah itu Jaswant menghampiri Raghuper Singh untuk meminta keputusannya. Tetapi orang tua itu malah seakan melepas tanggung jawab atas perbuatan anaknya. Jaswant dan Dhanraj pun langsung pergi meninggalkan mereka. Setelah itu Saraswati menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya, akan tetapi Raghuper Singh tetap tidak terima, ia menolak untuk membatalkan pernikahan Ratan. Raghuper Singh tidak menginginkan seorang menantu yang kehormatannya sudah hilang sebelum menikah. Ketika itu Saraswati menyuruh Randir untuk berbicara kepada ayahnya agar ia mengerti. Tetapi Randir Singh hanya bisa terdiam tanpa berkata sedikit pun. Di sisi lain, Jaswant ternyata telah memutuskan untuk menjual semua sawah dan juga propertinya untuk bisa pindah ke kota Delhi demi menutup aib atas kehamilan adiknya. Akan tetapi sesaat sebelum pergi, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah dan ternyata si Madhu telah melakukan bundir. Atas kejadian itu si Dhanraj menjadi sangat emosi, ia pun langsung membopong Jashat Madhu ke tempat pernikahannya Ratan. Dengan tanpa basa-basi, Dhanraj pun langsung menghunuskan pistolnya dan mengirim Ratan ke akhirat. Karena kejadian itu Dhanraj kemudian dimasukkan ke penjara. Sementara kakaknya yaitu Jaswant akhirnya pindah ke kota Delhi dengan memboyong semua keluarganya. Di sana ia memulai bisnis dan sukses menjadi pengusaha yang berhasil. Jaswant juga bahkan tidak sempat untuk menikah, karena ia menjalani hidupnya dengan berperan sebagai ayah bagi anak Dhanraj yang bernama Raj. Anak itu kini telah tumbuh dewasa bersama dengan sepupunya yang bernama Syam yang merupakan anak dari Bhagwan dan Parvati. Singkat cerita Dhanraj lalu dibebaskan 6 bulan lebih awal karena ia telah berperilaku baik selama di penjara. Saat itu Dhanraj terlihat sangat bahagia karena di hari kebebasannya ia juga menerima surat dari Raj yang mengabarkan bahwa putranya itu sedang mengadakan konser dan ia sangat berharap agar ayahnya bisa datang ke tempat konsernya. Raj yang kini sudah remaja terlihat sangat tampan dan dengan mudah menyulap mata para penontonnya. Dan tanpa ia sadari, ayahnya yaitu Dhanraj ternyata bisa datang untuk menyaksikan pertunjukannya.
Setelah mereka selesai, Raj dan Syam yang melihat keberadaan Danraj pun langsung berlari untuk memeluknya. Begitu juga saat Danraj tiba di rumah, ia disambut bahagia oleh semua anggota keluarganya. Danraj juga dibawa ke perusahaan yang telah dirintis oleh kakaknya untuk mulai bekerja dan menjadi salah satu orang penting bersama dengan Jaswan dan juga Bhagwan. Pada suatu hari, Danraj diharuskan oleh pengadilan Danakpur untuk menyerahkan berkas penting, tetapi Jaswan melarang adiknya itu untuk pergi. Mereka pun menyuruh Raj dan Syam untuk pergi mengantar berkas tersebut. Tetapi dengan syarat mereka harus segera kembali setelah urusannya selesai. Raj dan Syam pun terlihat pergi ke Danakpur. Tetapi ketika sudah selesai dengan urusannya, Raj tidak sengaja melihat seorang gadis cantik yang bernama Rasmi dan ia pun langsung jatuh hati. Namun ternyata gadis itu adalah anak dari Randir Singh yang merupakan musuh masa lalu ayahnya. Kebetulan di hari itu adalah hari ulang tahunnya Rasmi. Raj pun langsung meminta Syam untuk menemaninya ke acara ulang tahun tersebut. Saat itu Syam berusaha mengingatkan kalau Rasmi adalah putri dari musuh keluarga mereka, namun Raj hanya meminta untuk melihatnya sekali saja. Di saat sekarang ini si Raghuper Singh yang merupakan ayah dari Randir Singh diceritakan telah wafat. Kerabat dari Randir Singh yang melihat huruf R tertera di jasnya Raj, ia malah mengira bahwa Raj adalah Rup Singh yang merupakan pria yang akan dijodohkan dengan Rasmi. Tanpa basa-basi si Randir pun langsung memeluk Raj lalu memperkenalkannya sebagai Rup Singh kepada semua tamu undangan. Tetapi sialnya ternyata sudah ada orang yang pernah melihat Rup Singh. Orang itu pun mulai mempertanyakan kenapa Rup Singh yang sekarang tidak memiliki kumis. Syam yang mengetahui itu tentu menjadi ketakutan. Apalagi Rup Singh yang asli ternyata juga hadir di pesta tersebut. Dan agar bisa kabur, Syam dengan sengaja membuat mereka terjatuh dan Syam pun langsung memberikan isyarat kepada Raj untuk segera kabur dari sana. Ketika itu mereka berdua memang berhasil lolos. Namun Randir yang mencari informasi melalui plat motor yang dikendarai oleh Raj, ia mengetahui bahwa Raj merupakan putra dari Danraj yang merupakan musuh besar keluarganya. Pada suatu hari, Pendeta Narayan dari Mount Abu terlihat menyerahkan surat undangan kepada Jaswan dan keluarganya. Sementara di tempat lain di waktu yang sama, terlihat Rasmi tengah menolak ajakan temannya yang bernama Kavita untuk pergi ke Sitanagar, karena si ibu mengajak Rasmi untuk pergi ke Mount Abu. Pada akhirnya mereka pun tiba di Mount Abu. Rasmi terlihat sedang asyik memfoto nenek dan ibunya. Pada saat itu Danraj dari kejauhan terlihat sedang memperhatikan Rasmi. Danraj yang tidak sempat melihat ibu dan nenek Rasmi begitu kagum akan kecantikan gadis itu. Ia pun spontan berangan-angan untuk menjadikan Rasmi sebagai menantunya. Setelah itu Rasmi lalu meminta izin kepada ibunya untuk pergi sebentar karena hendak memotret matahari yang terbenam. Di saat itulah Rasmi tiba-tiba melihat seorang pemuda yang sedang berlari melalui kameranya, dan pemuda itu tidak lain adalah Raj. Raj yang menyadari tentang keberadaan gadis yang sedang memotretnya, ia pun langsung berlari untuk mengejutkan Rasmi. Sontak Rasmi pun terkejut kameranya terlempar. Sementara Raj malah terlihat lebih terkejut karena gadis itu ternyata adalah Rasmi. Raj yang mengetahui cukup banyak tentang fotografi berhasil membuat Rasmi kagum kepadanya. Gadis itu lalu meminta Raj untuk memotretnya. Namun tiba-tiba Syam malah datang memanggil Raj. Di situ Raj pun beralasan bahwa waktunya sudah lewat. Ia kemudian menyuruh Rasmi untuk datang lebih awal besok sore agar ia dapat mengambil gambar yang terbaik. Dan pada malam harinya, tanpa diduga mereka makan di restoran yang sama dan kembali saling curi-curi pandang. Ketika itu Raj malah disuruh oleh ibunya untuk pergi membeli selimut. Dan pada saat keluarga dan Raj hendak kembali ke kamarnya, dan Raj kembali menatap Rasmi sembari berdoa agar Rasmi bisa menjadi menantunya. Tidak lama setelah itu Raj pun kembali dengan selimut yang ia beli. Di situ Raj berusaha untuk melihat keberadaan Rasmi yang ternyata tidak ada. Namun ternyata si Rasmi sudah berada di belakangnya. Rasmi pun sukses mengejutkan Raj sembari memotretnya dalam posisi konyol. Di situ Raj beralasan kalau ia sedang mencari keluarganya. Setelah bercanda sebentar, Rasmi lalu meminta untuk membaca garis tangan si Raj dan Rasmi terkejut karena garis tangannya sama dengan garis tangan milik Raj. Setelah itu Rasmi pun berpamitan dan kembali mengingatkan Raj untuk tidak lupa kepada janjinya.
Pada keesokan harinya, teman-teman Raj terlihat datang untuk mengajak Raj dan Syam pergi berburu. Di sisi lain Kavita juga kembali datang mengajak Rasmi. Tetapi Rasmi berjanji bahwa ia akan pergi esok hari, dan hal itu pastinya karena janjinya dengan Raj. Setelah ayahnya pergi, Raj dan kawan-kawannya terlihat nongkrong di tepi kolam. Ketika itu mereka melihat sekelompok pria ugal-ugalan yang kelihatannya juga hendak pergi berburu. Sesaat kemudian Rasmi tiba-tiba datang dan sekelompok pria tadi berusaha untuk menggodanya. Tetapi Rasmi tidak menghiraukannya dan ia pun langsung menghampiri Raj. Di situ Rasmi memperlihatkan foto yang dijepretnya kemarin dan berhasil membuat Syam geleng-geleng kepala. Setelah itu si Rasmi kembali meminta Raj untuk mengingat janjinya di tempat yang sama karena dia akan menunggunya. Pada akhirnya Raj pun terlihat bersiap untuk pergi menemui Rasmi. Tetapi Syam kembali mengingatkan bahwa Rasmi adalah putri Randir Singh. Seketika Raj pun membatalkan rencananya untuk menemui Rasmi. Karena itu Rasmi menjadi kecewa. Ia sudah lama menunggu Raj tetapi ia tidak jadi datang. Bahkan pada saat makan malam, Raj terlihat tidak berani menatap Rasmi. Dan karena merasa dicuekin, Rasmi lalu memutuskan pergi ke Sitanagar untuk menyusul Kavita. Pada keesokan harinya saat Raj dan teman-temannya sedang pergi berburu, foto Rasmi yang ia pegang tiba-tiba terjatuh sehingga Raj menyuruh teman-temannya untuk pergi lebih dulu. Di saat yang bersamaan, bus yang ditumpangi oleh Rasmi saat menuju Sitanagar tiba-tiba mengalami mogok sehingga Rasmi memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Namun sayangnya para pemuda berandalan yang ditemui di hotel kemarin terlihat kembali melihat Rasmi, dan tanpa pikir panjang mereka pun langsung datang untuk menggoda gadis cantik itu. Rasmi yang ketakutan secara spontan menendang salah satu pemuda itu, karena itulah ia pun sontak dikejar dan akan dilecehkan. Rasmi pun berlari sekuat tenaga sampai ia tersesat masuk ke dalam hutan. Di situ Rasmi melihat api unggun dan hendak mendatanginya. Namun tiba-tiba Rasmi didorong oleh seseorang yang ternyata adalah Raj. Raj juga terkejut karena dia melihat Rasmi ada di sana. Raj yang merasa prihatin terhadap Rasmi, ia pun langsung membersihkan wajah cantiknya Rasmi sembari mendengarkan cerita kronologi kenapa ia bisa tersesat di tengah hutan. Setelah itu Raj lalu menyuruh Rasmi untuk beristirahat. Tetapi Rasmi malah meminta Raj untuk mengajaknya berbincang. Dan tentu saja Raj menolaknya karena ia telah sadar jika Rasmi adalah putri dari musuh ayahnya. Raj pun berpura-pura tidur tetapi Rasmi malah ikut tidur di sampingnya Raj. Kemudian pada esok paginya ketika Raj sedang sibuk mencari petunjuk dari teman-temannya, si Rasmi malah asyik bercerita tentang dirinya sembari menikmati momen kebersamaannya dengan Raj. Rasmi bahkan dengan sengaja menghapus tanda jejak yang dibuat oleh Raj. Tetapi pada akhirnya mereka tetap berhasil sampai ke jalan raya. Ketika itu Raj terlihat sangat bahagia tetapi tidak dengan Rasmi. Ia mulai menangis menjelaskan kalau dirinya sangat suka dan beruntung dapat berkenalan dengan Raj. Dan tentu saja sekarang ia sangat sedih jika harus berpisah dengan Raj. Disitulah Raj pun menjadi tidak tahan untuk mengungkapkan perasaan cinta yang sudah lama ia pendam. Raj kemudian mencium dan memeluk Rasmi sembari mencurhatkan perasaannya, dan tentu saja hal tersebut membuat Rasmi bahagia. Setelah itu Raj tiba-tiba melihat mobil yang mendekat ke arah mereka. Tetapi sayangnya mobil itu adalah milik gerombolan pemuda nakal yang kemarin mengganggu Rasmi. Mereka pun kembali menggoda Rasmi dan tentu saja hal itu membuat Raj menjadi marah sehingga perkelahian tidak dapat dihindari. Pada mulanya Raj berhasil memboleblek mereka. Tetapi Raj yang sendirian akhirnya dihajar habis-habisan. Saat itu Rasmi mencoba untuk menolong Raj. Namun ia malah dilempar sampai kepalanya terluka. Karena itu Raj pun menjadi semakin marah dan ia berusaha untuk melawan. Untungnya teman-teman Raj datang di saat yang tepat dan mereka pun berhasil mengalahkan para pemuda brengsek itu. Saat berada di dalam mobil, si Rasmi bahkan memeluk Raj dengan erat dan tentunya hal tersebut membuat Syam tidak suka melihatnya. Raj dan temannya bahkan memutuskan untuk menginap di perkemahannya Rasmi. Namun Syam yang khawatir lalu menyuruh Raj untuk menginap di hotel saja. Syam juga mengingatkan kepada Raj agar ia berterus terang kepada Rasmi tentang identitas dirinya yang sebenarnya. Kemudian pada keesokan paginya, Syam terlihat mengantar Rasmi ke dalam hotel untuk menelpon ayahnya.
Dan tanpa diduga di saat yang bersamaan Danraj tiba-tiba datang untuk menanyakan tentang Raj kepada resepsionis hotel, di mana sudah 2 hari Raj dan Syam belum juga menghubunginya. Rasmi yang waktu itu sedang membeli pisau untuk Raj, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Danraj. Sementara Danraj yang sangat menginginkan Rasmi untuk menjadi menantunya, ia pun sangat bahagia saat mengetahui bahwa Rasmi ternyata sudah kenal dengan Raj. Ketika itu Syam berusaha memberikan kode kepada Rasmi untuk berbohong kalau dirinya tidak mengenal Raj. Tetapi si Rasmi malah memanggil Syam untuk menceritakan semuanya. Tentu saja si Syam menjadi gugup dan terbata-bata. Dan Raj kemudian menyuruh Syam untuk menjemput Raj karena ia hendak membicarakan sesuatu dengan Rasmi. Dan Raj dan Saron ibunya Raj terlihat sangat menyukai Rasmi. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa Raj dan Rasmi saling mencintai. Dan ketika Raj kembali, Rasmi menceritakan tentang betapa hebatnya Raj yang telah menyelamatkan dirinya dari para preman. Hal itu pun tentu membuat Danraj merasa bangga atas aksi heroik putranya itu. Namun tiba-tiba resepsionis hotel terdengar memanggil Rasmi karena ada telepon dari Randir Singh. Danraj yang mendengar nama itu pun mencoba bertanya, apakah dia benar-benar mendengar nama Randir Singh? Tetapi Raj dan Syam malah berpura-pura tidak mendengarnya. Danraj kemudian meminta mereka berdua untuk menunggu di hotel. Sementara Danraj lalu keluar dan meminta Rasmi untuk pulang dengannya. Saat perjalanan itulah Danraj mengorek informasi tentang identitas Rasmi yang tentu membuatnya langsung terkejut setelah mengetahui kebenarannya. Saking terkejutnya, Danraj hampir saja menabrak truk yang ada di depannya. Dan ketika tiba di perkemahan Rasmi, di situ Danraj pun langsung meminta Rasmi untuk menjauhi putranya. Danraj juga mengungkapkan identitas dirinya kepada Rasmi. Ia bahkan menegaskan jika Raj masih bersikeras untuk mencintai Rasmi maka dia sendirilah yang akan membunuh Raj. Mendengar hal itu Rasmi pun menjadi sangat sedih dan hancur. Akan tetapi Raj terlihat kembali menemuinya. Di situ Rasmi memberikan pisau yang kemarin ia belikan untuk Raj sembari menceritakan apa yang dikatakan oleh Danraj kepada dirinya. Raj kemudian mengatakan kalau mereka adalah anak-anaknya, bukan barang milik ayah mereka. Raj pun berjanji kepada Rasmi jika nanti ia sudah memiliki rumah sendiri maka Raj akan pergi membawa Rasmi. Raj juga mengingatkan bahwa mereka mungkin tidak dapat bertemu dalam waktu yang cukup lama. Karena itulah Raj juga meminta Rasmi untuk memandang matahari terbenam di setiap kali Rasmi merindukannya. Dan ketika kembali ke Delhi, Danraj terlihat sangat marah kepada Raj karena ia dianggap telah menghina keluarganya dengan jatuh cinta kepada putri dari seseorang yang telah menghancurkan hidup keluarganya. Di situ Danraj menyuruh Raj untuk berjanji agar tidak berhubungan lagi dengan Rasmi. Tetapi Raj hanya terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Danraj yang menjadi semakin emosi lalu kemudian mengancam akan memberitahu Randir. Karena itulah Raj pun akhirnya menyetujui permintaan ayahnya itu. Akan tetapi Raj dan Rasmi tetap saling menelpon secara sembunyi-sembunyi. Raj juga bahkan pernah menemui Rasmi di sebuah toko hadiah yang waktu itu Raj kebetulan hendak membelikan hadiah ulang tahun untuk Rasmi. Hingga pada suatu hari saat mereka janjian untuk bertemu lagi, di situ Rasmi menerima kabar yang tidak ia sukai. Karena ternyata orang tuanya telah menjodohkan dirinya dengan Rup Singh. Saat itu Rasmi meminta Kavita untuk menelpon Raj. Tetapi ketika Raj menelpon Rasmi ke rumahnya, pembicaraan mereka tanpa disadari ternyata juga didengar oleh Randir Singh, di mana mereka janjian untuk bertemu di perpustakaan. Dan tanpa diketahui oleh Rasmi, si ayah ternyata mengikutinya. Saat itu Randir Singh bahkan melihat Raj menarik tangan putrinya untuk masuk ke perpustakaan. Tetapi sayangnya si Randir malah kehilangan jejak mereka. Dengan tidak menyerah, ia pun memutuskan untuk menunggu di luar perpus. Dan ketika Randir melihat Raj sedang pulang menaiki motornya, ia dengan sengaja menyenggol motor Raj sampai terjatuh. Ketika sampai di rumah, Randir Singh langsung memperlihatkan foto Rasmi dan Raj. Ia pun menyalahkan istri dan ibunya yang telah membiarkan Rasmi menjalin hubungan dengan putra dari Danraj. Saat itu Randir Singh ingin semuanya diam dan tidak bertanya kepada Rasmi. Karena ia tidak ingin jika Rasmi menyadari kalau mereka telah mengetahui hubungannya dengan Raj. Karena Rasmi harus bertunangan Rabu depan dan langsung menikah bulan depan. Selain itu, Randir Singh ternyata memutuskan untuk datang langsung ke rumah Jaswan. Namun untungnya Danraj sedang tidak ada di sana. Randir menjelaskan bahwa ia telah menabrak Raj karena Raj telah berani mendekati putrinya. Randir juga mengingatkan jika lain kali dirinya melihatnya lagi,
maka Raj akan langsung ia habisi. Setelah Randir pergi, si Jaswan meminta ipar dan adiknya untuk tidak memberitahu apapun kepada Danraj. Jaswan lalu menunggu kepulangan Raj yang datang sambil mendorong motornya yang rusak parah. Di situ Jaswan menceritakan kalau Randir lah yang telah menabraknya. Jaswan juga menjelaskan bahwa Randir tadi telah datang untuk menjelaskan semua yang terjadi antara Raj dan Rasmi. Mendengar hal itu Raj pun terkejut. Namun ia menjadi sedikit tenang saat mengetahui ayahnya sedang tidak ada di rumah. Raj lalu beralasan kalau dia bertemu dengan Rasmi hanya untuk mengakhiri hubungan mereka. Jaswan yang percaya kepada Raj, mereka pun bersepakat untuk tidak memberitahu apapun kepada Danraj. Tetapi koplaknya si Raj ternyata masih belum kapok karena ia masih menemui Rasmi. Raj bahkan nekat menghadang Saraswati untuk sekedar menanyakan keadaan Rasmi. Di situ Saraswati mengingatkan Raj untuk menjauhi dan tidak menghancurkan kehidupan cucunya itu. Tetapi Raj malah menjawab, "Saya tidak menghancurkan kehidupannya, namun orang tuanya lah yang telah melakukannya. Dan saya berharap agar mereka segera menyadarinya sebelum mereka menyesal nantinya." Saraswati yang mendengarkan ucapan tersebut, ia pun kembali mengingat kejadian di masa lalu yang tentunya membuatnya khawatir jika hal itu akan terjadi lagi kepada Raj dan Rasmi. Pada malam harinya, Raj kemudian menghubungi Kavita untuk meminta bantuannya agar membawa Rasmi kabur di hari pertunangannya. Namun sayangnya di hari pertunangan itu, Raj malah dilihat duluan oleh sepupunya Rasmi yang sedang menunggu di luar rumah. Kemudian tas yang dilempar oleh Kavita juga mengenai kepala sepupunya itu, dan sudah pasti rencana mereka ketahuan. Raj pun langsung dibawa ke hadapan Randir Singh. Si Randir lalu menelpon Danraj untuk mengabarkan kalau dia akan memboleh-blek Raj karena telah berencana untuk menggagalkan pertunangan putrinya. Alhasil Raj pun dihajar dan ditampar oleh Randir. Namun untungnya Saraswati keluar untuk menghentikan anaknya itu sehingga ia memutuskan untuk melepaskan Raj. Sementara itu di rumah Danraj, ia terlihat sangat marah sambil menunggu kedatangan Raj yang dianggap telah menodai kehormatan dirinya karena ia masih saja mengemis cinta menuju rumah si Randir Singh. Ketika itu Jaswan pun menyuruh Danraj untuk masuk ke kamarnya untuk menenangkan diri. Jaswan khawatir Danraj yang emosi akan bereaksi berlebihan terhadap Raj. Sontak si Danraj pun berkata, "Kau tidak berhak menceramahiku karena dia adalah anakku." Jaswan yang begitu terpukul dengan perkataan adiknya itu, sambil meneteskan air mata ia pun mengatakan, "Kamu memang ayahnya, tetapi dialah yang tidur mendekap Raj dengan erat di saat ia sedang sakit, dan dia juga yang khawatir ketika Raj tidak mau makan." Setelah itu Jaswan meminta maaf dan langsung masuk ke kamarnya. Apa yang tadi dikatakan oleh Jaswan ternyata berhasil membuat Danraj tersadar kalau Jaswan juga berhak untuk Raj, karena selama dirinya di penjara Jaswanlah yang menjadi ayah untuk Raj. Sementara itu Raj akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah Rasmi setelah ia melihat gadis yang ia cintai saling bertukar cincin dengan pria lain. Raj terlihat pulang dengan sedih dan babak belur. Semua orang sangat tegang saat menunggu apa yang akan dilakukan oleh Danraj kepada putranya itu. Namun tiba-tiba Raj menangis dan langsung memeluk ayahnya. Danraj lalu menyuruh anaknya itu untuk tidur dan akan berbicara besok pagi. Kamera film kembali ke rumahnya Rasmi. Kavita terlihat berpamitan untuk pulang bersama dengan para penari yang salah satu dari penari itu ternyata adalah Rasmi. Singkat cerita Kavita pun sampai di depan rumah Raj. Kavita yang saat itu kebetulan melihat Syam yang juga baru pulang, ia pun langsung meminta Syam untuk memberitahu Raj karena dia telah membawa Rasmi. Raj yang diberitahu tentang keberadaan Rasmi pun langsung menyiapkan barang seadanya. Saat itu Syam juga memberikan uang tabungannya. Ia sangat sedih karena harus melepas kepergian saudaranya itu. Karena itulah pada keesokan harinya, baik keluarga Raj maupun keluarganya Rasmi terlihat sangat heboh saat mengetahui kepergian putra-putri mereka. Sedangkan Raj dan Rasmi terlihat pergi menuju Agra. Tetapi saat perjalanan sepeda motor Raj tiba-tiba mengalami kerusakan sehingga membuat mereka harus menumpang di sebuah truk yang melintas. Dan ketika sampai di daerah perbukitan, truk itu tiba-tiba berhenti dengan alasan untuk memeriksa barang. Padahal sebenarnya mereka berencana untuk menculik Rasmi. Akan tetapi di saat mereka kembali menutup kap truknya, Raj dan Rasmi ternyata telah pergi melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
Ketika mereka sudah sangat letih, Raj berhasil menemukan sebuah bangunan setengah jadi yang sudah terbengkalai. Sontak mereka berdua pun menjadi sangat senang karena ada tempat untuk tinggal sementara waktu. Sementara di tempat lain, Randir terlihat mematok harga tinggi untuk orang yang dapat menemukan Raj. Hal itu pun tentu membuat Danraj yang membacanya menjadi sangat geram. Danraj marah karena sekarang putranya pasti dalam bahaya. Danraj kemudian menelpon Randir tetapi ia tetap merasa bodoh. Singkat cerita, keberadaan Raj dengan singkat diketahui oleh sepupu Rasmi melalui para informannya. Randir yang telah mengetahui lokasi mereka pun langsung berniat menyewa preman untuk mengirim Raj ke akhirat. Namun untungnya semua rencana itu didengar oleh Saraswati. Tanpa pikir panjang, Saraswati langsung meluncur ke rumah Jaswan untuk mengabarkan tentang rencana Randir. Sementara saat itu si Randir tengah mendatangi pembunuh bayaran yang sadis, di mana dalam perjanjiannya, preman itu akan membunuh target sekaligus orang yang menyaksikannya. Kemudian pada keesokan paginya, Raj terlihat pergi meninggalkan Rasmi untuk mencari kayu bakar. Dan ketika si pembunuh bayaran itu melihat Raj, ia malah tertawa karena targetnya hanyalah pemuda ingusan. Mereka pun mulai bergerak dan mengingatkan kepada Randir kalau dia juga akan menghabisi orang yang melihat ia beraksi. Rasmi yang saat itu sedang sibuk memasak tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan ayahnya. Di situ Randir ternyata meminta Rasmi untuk pulang bersama dengan Raj, dan hal itu pun membuat Rasmi berterima kasih dan langsung memeluk ayahnya itu. Di sisi lain, saat itu Raj ternyata sudah mulai diserang oleh pembunuh bayaran tadi. Raj dengan susah payah berusaha melawan dan berhasil mengalahkan 3 orang. Sin kembali ke tempatnya Rasmi. Saat itu ia dikejutkan oleh kedatangan Saraswati dan juga Danraj. Di mana Rasmi pun langsung berlari ke arah neneknya dengan gembira dan menjelaskan kalau ayahnya telah merestui hubungannya dengan Raj. Danraj yang mendengarnya pun tidak percaya. Ia lalu menanyakan keberadaan Raj sambil menodongkan senjatanya yang tentu membuat Rasmi menjadi bingung. Di saat itulah tiba-tiba terdengar suara dirdoran. Rasmi pun langsung berlari untuk mencari Raj. Sementara si Randir berhasil merebut senjata Danraj dan langsung pergi untuk mengejar Rasmi. Ketika itu Rasmi berteriak memanggil Raj yang ternyata sudah dalam keadaan terpojok. Tanpa basa-basi pembunuh itu pun langsung mendirdor Rasmi yang dilihatnya berlari ke arah Raj. Sementara Raj yang melihatnya pun langsung bangkit untuk merobohkan pembunuh itu dan langsung didirdor sampai modar. Saat itu si Randir hanya bisa berteriak memanggil nama putrinya yang kini sudah tertembak bersimbah darah. Rasmi yang sekarat pun langsung tersenyum sambil berkata bahwa tidak ada orang yang dapat memisahkan cinta mereka. Seketika Rasmi pun meninggal. Sementara Raj langsung menghunus pisaunya dan memutuskan untuk pergi bersama gadis yang dicintainya. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita lengkap dari film Kayamat Se Kayamatak, yang konon memiliki arti, dari senja hingga senja. Semoga film ini dapat menjadi nostalgia bagi teman-teman para pecinta film Bollywood jadul. Akhirnya Mimin izin pamit dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.